محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Adabil Islamiyah. Nah, pekan lalu kita masuk di adab yang kedua ya. Adabu qada'il hajah. Kita murojaah dulu. Nah, yang dari depannya Ustaz ini. Adab pertama. Adab pertama apa? Berzikir ketika hendak masuk tempat buang hajat. Apa zikirnya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampingnya, adab kedua. Apa adab kedua? Tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika berada di tanah lapang selain di bangunan. Taib, kemarin kita jelaskan ya. Artinya kalau di tanah lapang tidak ada penghalang antara kamu dengan kiblat, maka itu perkara yang dilarang, dimakruhkan. Adapun kalau berada di sebuah bangunan dalam WC, maka itu perkara yang diperbolehkan. Hanya saja tidak menghadap dan membelah kiblat walaupun berada di WC, itu perkara yang lebih utama. Berdasarkan hadis Abu Ayyub kemarin ya. Ketika dia datang ke Syam, dia temukan merhat WC-WC itu menghadap ke kiblat. Maka yang dilakukan oleh Abu Ayyub, dia apa? Dia berpaling. Dia tidak ikutkan tempatnya. Kemudian dia banyak beristighfar. Kemudian bolehnya juga membelakangi dan menghadap kiblat itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Pernah suatu ketika Ibnu Umar dia dia letakkan ontanya pas di arah kiblat. Kemudian dia buang air kecil menghadap ke tempat menghadap ke kiblat pas di depan ontanya. Hanya saja disebutkan oleh para ulama wajibnya ada penghalang antara dia dengan kiblat. Seperti dalam mazhab Syafi'i itu ada jarak paling jauh itu 3 hasta antara dia dengan penghalangnya, itu paling jauh 3 hasta. Tahu 3 hasta? 1 hasta dari ujung jari sampai siku. Jarak kalau 3 hasta itu sekitar 1 meter. Ini paling jauh penghalangnya. Kalau antara dia dengan kiblat, antara dia dengan penghalangnya itu 2 meter atau lebih dari 1 meter, maka wajib dia tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Pembolehannya tidak lagi berlaku. Seperti WC-mu luas. Antara kamu duduk dengan tembok lebih dari 1 meter, maka tidak boleh kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dilarang. Jadi jarak antara kamu dengan penghalang paling jauh berapa? 1 meter. Itu jarak diperbolehkannya. Lebih 1 meter maka tidak diperbolehkan. Makanya lebih utama apa? Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Sama ketika buat WC, siapa tahu di antara kalian kan ada yang mau jadi arsitektur atau mau ingin bikin rumah sendiri, pesan memang sama tukangnya, WC-nya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, karena itu perkara yang lebih utama.
Taib. Kemudian apa kemarin adab yang ketiga di sampingnya? Tidak menghadap ke arah angin. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Tujuannya mengapa tidak boleh menghadap arah angin? Supaya kencing itu tidak, tidak kembali kepada dirinya kita. Jadi kalau angin bertiup dari depanmu, ya kan berbahaya tuh. Jadi harus dibelakangi. Iya. Nah, kita sudah sebutkan hadisnya kemarin ya. Sampingnya, adab yang keempat. Tidak boleh cerita-cerita atau berzikir ketika buang hajat. Sementara kamu buang hajat, ya jawab salam juga tidak boleh. Jawab pertanyaannya temanmu juga ditunda dulu. Iya. Walaupun ada temanmu, Syahin, ambilkan handuk. Atau kau tanya temanmu, iya, siapa di luar? Tolong sabunku. Jangan, ditunda dulu. Selesai dulu hajatmu, iya, baru boleh. Nah, kemarin disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang salam sama beliau dan beliau tidak jawab. Baik, kemudian adab yang kelima. Ini, adab yang kelima apa? Memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan. Nah, ketika kamu bersihkan kemaluanmu jangan pakai tangan kanan. Jangan disentuh. Ya, sebab tangan kanan itu untuk sesuatu yang mulia, untuk yang baik-baik. Nah, adab yang ke-6 sampingnya. Iya, tidak buang hajat di jalanan. Di apa lagi? Tempat orang berteduh. Apalagi sumber-sumber air. Tujuannya apa? Apa hikmahnya kemarin? Menjauhi laknat. Tidak didoakan kejelekan sama orang lain. Jadi laknat itu adalah doa kejelekan. Ya, umum. Doa kejelekan model apa saja, kalau dia berisi kejelekan, maka itu bermakna laknat. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-8 ya? Sampingnya. Ada orang depannya? Tidak ada. Sampingnya. Yang ke-8 apa? Yang ke-7 sekarang? Ke-8. Tadi yang ke berapa? Tadi yang ke-6. Apa yang ke-6? Tadi berarti yang disebutkan yang ke-7 ya? Yang ke-6. Sekarang coba yang 6. Apa? Tidak istinja atau tidak cebok dengan tangan kanan. Tapi ini jelas. Yang ke-8 sekarang. Baju merah. Ke-8. Tidak buang hajat di air yang tergenang. Ya, di ember, di baskom, di kolam. Iya, tempat air yang tergenang. Di bak. Apalagi terus mandi dalamnya. Nah, ini orang tidak punya pikiran ini ya. Sudah kencing di situ baru mandi juga di situ. Ini orang tidak punya otak. Nah, jadi walaupun kamu tidak mandi di situ, itu dilarang. Iya. Nah, sebentar ada temanmu datang, gunakan tuh air. Nah, bisa-bisa kamu dapat dosa. Taib. Yang terakhir kemarin, yang ke-9. Apa yang disebutkan?
Iya, tidak kencing, tidak buang hajat di tempat berwudu atau tempat mandi. Habis kencing di situ, terus kamu berwudu di situ, atau kamu mandi di situ, atau sambil mandi kamu kencing di situ, baru mandi lagi. Ini perkara yang dimakruhkan. Nah, sebab dikhawatirkan najisnya itu terpercik ke badanmu atau sisa najisnya. Nah, kita lanjutkan sekarang adab yang ke-10. Adamu qada'il hajati fil masjid. Tidak buang hajat di masjid. Nah, halaman 25 ya. Kelewatan. Nah, adamu qada'il hajati fil masjid. Tidak buang hajat di masjid. Nah, ini juga ya adab yang mulia. Sebab masjid adalah tempat yang mulia, tempat orang salat, tempat orang berzikir, baca Quran. Jadi maksudnya ini di dalam masjid ya, bukan di WC masjid, tapi dalam masjid. Nah, kata beliau, fa fi sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh jaa arabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Taib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, suatu ketika kami berada di dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang A'rabi. Tahu A'rabi? Arab Badui. Datang masuk dalam masjid, berdiri kemudian kencing dalam masjid. Ya, ini ada kebiasaan ya. Nah, bahkan sebagian tempat, sebagian daerah masih ada yang amalkan seperti ini. Mereka tidak punya WC, tidak punya juga WC umum. Di mana ada tembok, kencing di situ. Kencing sembarang, buang hajat sembarang. Sampai sekarang masih ada ya, sebagian negara yang masih badui. Nah, jadi ini sudah ada sejak zaman Nabi. Lihat ada tembok, sudah kencing di situ. Naudzubillah. Nah, maka sahabat Rasulullah SAW pun menghardik, menegur, mah, berhenti. Tapi kata Rasulullah SAW, la tuzrimuhu da'uhu. Terus suruh berhenti, biarkan dia selesaikan kencingnya. Fatarakuhu, akhirnya bersahabat, biarkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah perintahkan hatta bala, sampai dia selesaikan kencingnya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian setelah selesai Nabi panggil, bawa ke sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Innama hiya li dzikrillahi azza wajal was salati wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk dikencingi, buang hajat di dalamnya. Sebab masjid ini untuk zikir kepada Allah azza wajal, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an. Dinasihati baik-baik. Iya. Faqala fa'amar rajulan minal qawmi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah seorang sahabatnya untuk membawakan satu timba air, kemudian disiram. Jadi para ulama sempat sebutkan di antara hikmah Nabi larang para sahabat untuk menghentikan dia kencing, karena kalau ditegur sementara kencing, kemudian orang itu pindah,
Bisa-bisa kencingnya itu berceceran. Semakin banyak tempat yang dia najisi, maka dibiarkan kencing satu tempat, setelah selesai baru disiram, dibersihkan. Taib. Jadi masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum ada tehelnya dulu. Lantainya itu masih tanah yang dikeraskan. Jadi dibersihkan cuma sekedar disiram. Iya, jadi larangan ya kencing di masjid. Maka di zaman sekarang ini ya, mungkin bukan manusia yang kencing di masjid, mungkin ada kucing. Biasa kan kucing mondar-mandir kadang dalam masjid. Kemudian buang hajat dalam masjid. Buang air kecil dalam masjid. Maka wajibannya kita untuk membersihkan masjid dari segala bentuk najis yang ada. Jadi najis dalam masjid itu jangan dibiarkan, tapi harus dibersihkan. Iya. Yang parah itu kalau ada orang yang sengaja kencing di masjid ya, ini dosa ya, mengotori rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Taib. Nah, dan kita sudah juga jelaskan juga ya, sudah jelaskan juga bahwasanya tidak sah sholatnya orang di mana, di tempat yang ada najisnya, ya kan? Nah, jadi kalau ada najis tidak boleh orang sholat di tempat tersebut. Taib. Kemudian yang ke-11, adamu qada'il hajati fil maqabir. Tidak buang hajat di kuburan. Tidak buang hajat di mana? Di kuburan, maqabir. Rawa Ibnu Majah bisanadin hasanin an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim wa ma ubali awastal quburi qadaitu hajati aw wastas suqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sungguhnya saya berjalan di atas bara api atau di atas tajamnya pedang, atau saya tambal, saya jahit sendalku dengan kakiku, itu lebih saya senangi daripada saya berjalan di atas kuburan seorang muslim. Ini larangan jalan di atas kuburan, berdiri atas kuburan. Tahu sudah ini kuburan. Seperti kalau ada orang jenazah kan, antar jenazah ke kuburan. Jangan diinjak-injak kuburan itu. Jalan di sampingnya. Iya, jangan pas di atas kuburannya. Lihat ini ancamannya ya. Kata Nabi SAW, mending saya berjalan di atas bara api, mending saya berjalan di atas tajamnya pedang, mending saya jahit sandalku dengan kakiku. Itu masih mending daripada berdiri di atas atau berjalan di atas kuburan seorang muslim. Jadi orang meninggal, kita punya adab terhadap mereka, tetap dihormati kuburannya, jangan diinjak-injak, jangan jadikan tempat bermain, tempat berlari-lari. Taib. Kata Nabi melanjutkan, wa ma ubali awastal quburi qadaitu hajati aw wastas suqi. Jadi sama jeleknya di tengah kuburan saya buang hajat atau di tengah pasar. Artinya ini sama hukumnya ya, tidak boleh berjalan di atas kuburan, tidak boleh juga berbuang hajat di atas kuburan, dan juga buang hajat di tengah-tengah pasar. Tempat pasar kan tempat orang lalu lalang, tempat orang jual beli. Kalau ada kotoran manusia di situ ya sudah kena laknat orang yang buang hajat. Jadi ini sama hukumnya. Mending apa? Mending jalan di atas bara api, mending jalan di atas tajamnya pedang, mending kau jahit kakimu dengan sendalmu daripada kau jalan di atas kuburan, buang hajat di atas kuburan. Nah, jadi ancaman ya yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk penghormatan kita terhadap orang yang meninggal.
Iya. Nah, kemudian yang ke-12, al-istitaru minan nas, mengadakan penghalang dari orang-orang. Adakan penghalang dari orang-orang ketika membuang hajat. Ini terutama di tempat yang terbuka. Atau WC, ya kamu tutup pintunya. Jangan buang hajat dalam keadaan terbuka-buka pintunya. Iya. Adakan penghalang, penutup. Iya, tutup pintunya. Kita lihat hadisnya, rawa an-Nasa'i bi sanadin hasanin an Abdurrahman ibni Abi Qurad radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khala'i wa kana idza arada al-hajata ab'ada. Kata sahabat Abdurrahman bin Abi Qurad, suatu ketika saya keluar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat. Wa kana idza arada al-hajah, dan ketika beliau ingin buang hajat, beliau pun menjauh dari saya. Nah, artinya kamu cukup temani saya di sini, saya akan ke sana. Dia buat penghalang antara dirinya dengan sahabatnya. Artinya dia buang hajat di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Ini terutama hajat besar ya, buang hajat besar. Nah, kalau buang hajat kecil, kita dapatkan hadis-hadis yang lain terkadang boleh dilihat sama sebagian sahabat. Nah, tapi kalau untuk buang hajat besar, karena itu aurat terbuka, ya kan? Aurat terbuka maka tidak boleh dilihat sama orang lain. Kalau buang hajat kecil kan tinggal membelakang saja. Aurat tidak ada yang kelihatan. Ya, aurat tidak ada yang kelihatan. Nah, tapi untuk hajat besar maka tidak boleh ya. Nah, dilihat sama orang sebab aurat itu terbuka. Nah, kemudian yang ke-13, yustahabbu liman istajmara bil hijarati ayyutir. Disunnahkan orang yang mau istijmar dengan batu. Istijmar dengan batu. Nah, ini istilah ya, istijmar sama dengan istinja, yaitu cebok. Tapi ceboknya dia dengan batu. Ayyutir, untuk mengganjilkan, yaitu 3 batu, dengan 3 batu atau 5 batu atau 7 batu. Ya, istijmar cebok dengan batu atau sejenisnya. Jadi istijmar atau istinja ini termasuk salah satu adab dari buang hajat ya. Nah, dan yang lebih utama memang itu dengan istinja dengan air, sebab itu lebih bersih. Walaupun dibolehkan juga dengan batu atau mungkin sekarang dengan tisu. Dan memang setiap daerah itu punya kebiasaan tersendiri. Ada satu daerah mereka terbiasa dengan air. Nah, gele-gele kalau pakai batu atau pakai tisu. Di sebagian daerah malah mereka lebih senang dan terbiasa dengan batu atau dengan tisu. Lain-lain kalau pakai air. Iya. Nah, sebagian ustadz yang pernah belajar di Pakistan, nah orang-orang di Pakistan, daerah tempat dia belajar, itu rata-rata pakai batu. Jadi WC-nya itu banyak batu untuk istijmar. Tidak ada air. Daerah tempat dia belajar. Nah, atau mungkin kalau kalian pergi safar terus masuk hotel, biasanya kan sebagian hotel-hotel bintang 4, bintang 5 itu kan, itu memang tidak ada air, cuma tisu saja. Nah, jadi itu perkara yang diperbolehkan dalam syariat ya. Perkara yang diperbolehkan dalam syariat. Nah, maka di sini adabnya ya, ayyutir, dengan bilangan ganjil. Pakai tisu ya sudah, 3 helai tisu, 3 kali. 1 bersihkan, 2 bersihkan, 3 bersihkan. Diperbolehkan seperti itu. Iya. Nah,
Tayyib. Hadisnya ini ya, fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyanthur, wa man istajmara falyutir, wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil wudu'i." Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke hidungnya kemudian dia keluarkan. Nah, ini nanti disebutkan dalam adab-adab wudu juga ya. Wa man istajmara, siapa yang istijmar? Artinya dia cebok dengan batu atau dengan tisu. Fal yutir, maka hendaknya dia ganjilkan. Dia ganjilkan. Ini syahid dalam bab ini. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi, apabila dia bangun dari tidur, maka hendaknya dia cuci tangannya sebelum dia masukkan tangannya ke ke tempat berwudu, tempat air wudu, di baskom. Kalau zaman dahulu kan biasa mereka berwudu di baskom. Ambil baskom atau timba, kemudian berwudu dari timba. Tidak ada keran-keran air. Kalau sekarang kan enak ya, orang berwudu di keran air, tinggal putar berwudu. Dulu tidak ada keran air, jadi ambil satu gayung, satu timba, mereka berwudu dengan satu timba itu, satu gayung. Nah, maka di antara adabnya kalau berwudu dari situ, jangan langsung dimasukkan tangannya ke dalam gayung, tapi dicuci dulu, dituangkan untuk cuci tangan sebanyak 3 kali. Kalau sudah cuci tangan baru boleh masukkan air ke dalam gayung. Ambil air kemudian kumur-kumur dan kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Tayyib. Jangan dia masukkan tangannya ke tempat air wudu. Apa hikmahnya? Nah, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Sebab kalian tidak tahu di mana tangan kalian itu bermalam. Nah, ini adab ya, baru bangun tidur, nah, itu untuk mencuci tangan juga. Cuci tangan, sebab kita tidak tahu tangannya kita ini tidurnya di mana. Iya, di tempat yang suci atau di tempat yang najis. Bahkan sebutkan dalam hadis, ada orang yang ngeyel dengar hadis ini. Dia bilang, katanya saya tahu di mana tangan saya itu tidur. Ngeyel dia. Malamnya pas bangun malamnya dia tidur. Bangun tidur, dia temukan tangannya itu di tempat najis di badannya. Tahu tempat najis? Ya itu sudah. Sejak saat itu dia bertobat kepada Allah. Tidak mau lagi main-main sama hadis Nabi. Nah, taib yang ke-14 sekarang. Adamul istijmari birawthin au adhamin au ta'amin. Tidak istijmar dengan rawth, dengan kotoran yang sudah kering. Au adhamin, dengan tulang. Au ta'amin, dengan makanan. Ya, istijmar tadi apa? Ya, cebok dengan batu. Biasanya ada pengganti dari batu. Dia tidak temukan batu. Nah, maka ini hadisnya ya, Rasulullah SAW suatu ketika buang hajat, kemudian ada sahabat yang biasa melayani Rasulullah SAW datang membawakan 2 buah batu dan 1 kotoran yang sudah kering. Maka kata Nabi SAW ya, ini keduanya ini saja, tapi yang ini saja, ini riks, kotoran, ganti, suruh ganti. Nah, artinya orang zaman dahulu kalau tidak ditemukan batu, itu pun juga jadi. Kotoran yang sudah kering, itu yang sudah keras, tidak berbau lagi. Nah, iya. Baru istijmar dengan hal itu. Maka Nabi SAW merubah kebiasaan tersebut. Walaupun dia sudah keras, tidak berbau lagi, modelnya sudah seperti batu, dia tetap kotoran. Tidak boleh digunakan untuk istijmar.
Jadi bahan yang digunakan untuk istijmar ini juga adalah sesuatu yang suci, harusnya sesuatu yang suci, bukan yang najis. Kemudian tulang. Nah, tulang juga, walaupun tulang kering ya, biasa kan, mungkin ada tulang sapi sudah kering kan, nah itu kan sudah seperti batu, tetapi juga tidak diperbolehkan. Auto amin, makanan. Nah, kamu mungkin katakanlah buang hajat. Buang hajat mungkin di hutan. Di sekitar mau cebok misalnya. Lihat di sekitar atau lupa bawa batu. Cari-cari di sekitar tidak ada batu. Ternyata masih ada biskuit di kantong bajumu. Kemudian coba pakai biskuit. Ini tidak boleh. Iya. Nah, tidak boleh ya. Nah, tayyib. Tayyib. Disebutkan hadisnya di sini. Rawahu Muslim an Sulaiman an Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah qala ajal. Ada seorang Yahudi atau Nasrani, dia bertanya kepada Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nabi kalian mengajari kepada kalian segala sesuatu sampai ada buang hajat? Nah, maka Salman mengatakan ajal. Iya, betul. Jadi perbedaan antara syariat kita dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Syariat sebelumnya itu terbatas ya, tidak semua perkara diajarkan. Tapi Islam seluruh perkara yang berkaitan dengan agama, akhirat maupun dunia juga diajarkan. Makanya dia tanya, apakah termasuk buang hajat diajarkan juga oleh nabinya kalian? Kata Salman, iya. Termasuk ada buang hajat juga diajarkan dalam Islam, dalam syariat. Maka Salman mengajarkan, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin au an nastanjiya bil yamin au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin au an nastanjiya bi raji'in au bi azmin. Nabi kami telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Juga melarang kami istinja, cebok dengan tangan kanan. Juga melarang kami istinja kurang dari 3 buah batu. Juga melarang kami istinja dengan kotoran atau dengan tulang. Dengan kotoran atau dengan tulang. Tayyib. Jadi ini hadisnya, larangannya. Kemudian yang ke-15, az-zikru indal khuruji minal khala. Berzikir ketika keluar dari tempat buang hajat, dari khala, dari WC atau tempat buang hajat. Apa zikirnya? Disebutkan dalam hadis Tirmizi, rawa at-Tirmizi wa hasanahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, biasa, kita sudah sebut kembarnya, kata kana fil madhi ini digunakan untuk sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apabila keluar dari khala, tempat buang hajat, beliau membaca ghufranak, ampunanmu wahai Allah, atau ya Allah ampunilah. Ya Allah ampunilah. Nah, sebutkan hikmahnya oleh sebagian ulama.
Sebab ketika masuk tempat buang hajat, Nabi itu tidak berzikir. Iya, tidak berzikir. Maka setelah keluar, beliau berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doanya ini singkat ya, ghufranak. Taib. Adab yang ke-15 sekarang. Yang ya 15 sekarang ya. 16 ya. Yang sebelumnya tadi apa? 14. Oh, ini double ya. 14 harusnya ini 15 ya. Ini harusnya 16. Iya, betul. Sekarang yang ke-16. Ghuslul yadi bis-sabun wa nahwihi ba'dal khuruji minal khala. Mencuci tangan dengan sabun atau sejenisnya setelah keluar atau setelah selesai dari buang hajat. Cuci tangan dengan sabun. Nah, hikmahnya jelas ya, supaya tidak berbau. Ya, tangan tidak berbau. Nah, fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsathna Maimunah qalat nam sababtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fa afragha bi yaminihi ala yasarihi fa ghusalahuma thumma ghusala farujahu thumma qala bi yadihi al-ardu famasahaha bit-turab thumma ghusalaha thumma tamadmada wastanshaqa thumma ghusala wajhahu wa afadha ala ra'sihi thumma tanaha fa ghusala qadamayhi thumma utiya bimindilin falam yanfud biha. Taib, ini hadisnya dari Maimunah, dan Maimunah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan tentang tata cara mandi janabah, mandi junub. Nah, dan dalam hadis mandi junub ini ada syahid dalam bab ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub? Kata Maimunah, saya menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi junub. Fa afragha bi yaminihi ala yasarihi fa ghasalahuma. Kemudian Nabi SAW menuangkan air dengan tangannya ke tangan kirinya, kemudian mencuci kedua tangannya. Jadi beliau tidak memasukkan tangannya ke dalam tempat air, tapi dituangkan pakai tangan kanan ke tangan kiri, baru dicuci. Thumma ghasala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah beliau mencuci kemaluannya, qala biyadihil arda famasaha bit-turab. Kemudian beliau gosokkan tangannya itu ke tanah. Kemudian beliau cuci ulang. Jadi ini syahidnya. Ini syahidnya. Nah, setelah beliau mencuci kemaluannya, beliau gosok di tanah dengan tanah untuk membersihkan itu. Kemudian dicuci kembali. Di zaman dahulu kan belum ada sabun. Belum ada sabun. Jadi untuk membersihkan najis, salah satunya itu dengan tanah, supaya najis itu betul-betul hilang. Oh iya, najis itu betul-betul hilang. Kalau zaman sekarang kan sudah ada sabun, maka bisa diganti dengan sabun. Nah, thumma tamadmada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, kemudian memasukkan air ke mulut, kumur-kumur, dan masukkan air ke hidung. Thumma ghasala wajhahu, kemudian mencuci wajahnya.
wa afadha ala ra'sihi, nah begitu seterusnya, wajib, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepalanya, tsumma tanahha. Nah, setelah selesai berwudu, tanahha, berwudu, setelah itu mandi ya, tsumma tanahha fa ghasala qadamaihi. Setelah beliau mandi, beliau bergeser dari tempat mandinya, nah bergeser sedikit, kemudian beliau cuci kakinya. Kemudian Maimunah membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam handuk kecil, falam yanfud biha, tetapi beliau tidak mengambilnya. Nah, untuk apa namanya? Lap badannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambilnya karena beliau ingin lap dengan tangannya. Ala kulli hal, ini apa namanya, di antara hadis yang menjelaskan mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau disebutkan ya, setelah beliau mencuci kemaluannya, beliau bersihkan tangannya dengan apa? Dengan tanah. Jadi ini yang menjadi syahid dalam bab ini. Sama halnya dengan hadis setelahnya, hadis Muslim itu, "Tsumma adkhala yadahu fil ina'i, tsumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi. Tsumma daraba bishimalihi al-ardha fadalakaha dalkan syadidan. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam tempat air, kemudian beliau tuangkan ke farjinya, kemaluannya, dan mencucinya dengan tangan kiri. Setelah itu beliau gosokkan tangan kirinya itu ke tanah, digosok, dicuci. Nah, setelah dicuci baru beliau berwudu sebagaimana wudunya ketika salat. Kemudian beliau tuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Nah, kemudian beliau mencuci atau ya menyiram seluruh badannya. Setelah itu beliau berpindah sedikit dari tempat mandinya, kemudian mencuci kakinya. Setelah itu selesai mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kedua juga menjelaskannya. Nah, setelah beliau cuci kemaluannya, kemudian beliau gosok dengan apa? Dengan tanah. Nah, artinya dibersihkan. Nah, maka ini hadis apa? Syahid kita dalam bab ini. Baik, jadi selesai 16 adab dalam buang hajat. Insyaallah pertemuan depan kita masuk adab yang ketiga, yaitu adab berwudu. Nah, tayyib. Apakah orang yang beristinja dengan tisu dianggap bersih dari najis dan boleh dia sholat? Jawabannya iya. Ya, sejak zaman dahulu orang sudah apa namanya membersihkan diri dari setelah buang hajat, buang air kecil itu dengan istijmar ya, dengan batu. Kalau zaman sekarang tidak ada batu, dengan tisu ya. Jadi boleh seperti ini dan dianggap bersih. Setelah itu dia sholat, boleh dia langsung sholat. Kita sudah sebutkan tadi ya. Jadi istinjanya tiap-tiap daerah itu berbeda-beda ya kebiasaannya. Ada yang dengan air, seperti kata di Indonesia kan, dengan air, iya kan? Ada sebagian tempat seperti tadi kita sebutkan di sebagian daerah di Pakistan dengan batu. Jadi setelah mereka istijmar dengan batu, mereka kemudian berwudu, sholat. Itu sudah dianggap sah, dianggap bersih dari najis. Iya. Nah, mungkin kalian juga suatu ketika ya, mungkin kalian naik pergi camping di hutan, tidak bawa air, cuma bawa tisu, boleh seperti itu. Ya, atau kalian ingin menghemat air kan, air untuk minum, untuk masaknya kalian, kalau digunakan untuk istinja, bisa-bisa kalian kekurangan air, jadi boleh dengan tisu. Boleh dengan tisu, dan itu sudah dianggap bersih. Iya. Setelah itu langsung berwudu juga boleh. Berwudu salat itu sudah dianggap bersih dari najis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Khalas? Masih ada satu ya. Bagaimana cebo kalau tidak punya
air, yaitu seperti tadi ya. Nah, ambil saja batu, gosokkan, bersihkan dengan itu saja. Oh ya, ini sudah dianggap bersih dalam syariat. Ya. Nah, agak segera cukupnya. Barakallahu fikum. Naktafi al-qadar. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.